Sahabat Nabi itu adalah teman-teman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu orang-orang yang istimewa banget dalam Islam. Mereka hidup bareng Nabi, mereka lihat Nabi, mereka dengar Nabi, mereka belajar Islam langsung dari beliau. Iman mereka itu kuat banget kayak gunung. Mereka bantu Nabi menyebarkan ajaran Allah. Mereka itu contoh terbaik buat kita setelah Nabi sendiri. Kita harus cinta sama mereka dan belajar dari hidup mereka. Cerita-cerita mereka itu bikin hati kita penuh sama iman. Para sahabat ini bukan malaikat loh. Mereka manusia biasa, sama kayak kita. Mereka juga hadapi tantangan. Mereka juga berusaha keras. Tapi cinta mereka buat Allah dan Rasulnya itu besar banget. Cinta inilah yang jadi panduan setiap tindakan mereka. Mereka korbankan kenyamanan mereka, harta mereka, bahkan nyawa mereka. Semua demi Islam, demi kebenaran. Dedikasi mereka itu jadi cahaya terang buat semua muslim. Kita lihat mereka buat ngerti gimana caranya pasrah yang sebenarnya. Mereka kasih lihat kita cara hidup yang disukai Allah. Al-Quran juga memuji para sahabat. Allah sendiri ridha sama mereka. Dan mereka juga ridha sama Allah. Ini kehormatan yang besar banget, status yang spesial. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga muji mereka. Beliau bilang kita harus ikuti jalan mereka. Beliau bilang mereka itu kayak bintang. Mana saja yang kita ikuti, kita bakal dapat petunjuk. Pemahaman mereka semua tentang Islam itu murni. Mereka itu generasi pertama, generasi terbaik. Jadi, belajar tentang hidup mereka itu penting banget buat kita. Itu termasuk ibadah loh. Ini bikin hubungan kita sama agama kita yang indah jadi makin kuat. Ini ngajarin kita berani, sabar, dan ikhlas. Waktu kita baca soal perjuangan dan kemenangan mereka, kita jadi semangat. Kita jadi belajar gimana caranya hadapi kesulitan kita sendiri. Kita jadi ngerti arti sejati jadi seorang muslim. Warisan mereka itu harta karun buat umat Islam. Mari kita buka hati kita buat contoh-contoh mulia dari mereka. Semoga Allah kasih kita kesempatan buat ambil manfaat dari cerita-cerita mereka ya. Hari ini kita mau cerita tentang salah satu sahabat Nabi. Namanya Bilal bin Rabah. Dia punya tempat yang spesial banget dalam Islam. Ceritanya sangat menyentuh dan penuh pelajaran. Bilal itu bukan dari suku Arab yang terpandang. Dia orang Abyssinia, kulitnya gelap. Di Mekkah sebelum Islam datang, dia itu seorang budak. Tuannya namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah ini penentang keras ajaran Islam. Hidup Bilal sebagai budak itu susah banget. Terus, cahaya Islam datang ke Mekkah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah. Beliau ajak orang-orang buat sembah Allah saja. Beliau ajak orang berbuat adil dan setara. Bilal dengar pesan kebenaran ini. Hatinya tersentuh sama kata-kata Nabi. Diam-diam dia masuk Islam. Dia percaya sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusannya. Ini keputusan yang berani banget buat seorang budak kayak dia. Tapi, kabar Bilal masuk Islam gak lama jadi rahasia. Tuannya, Umayyah, tahu. Umayyah marah besar, kok bisa budaknya berani-beraninya ikut Muhammad? Dia mau Bilal keluar dari Islam. Dia mau Bilal sembah berhala lagi. Tapi iman Bilal itu kokoh, hatinya penuh sama cinta kepada Allah. Dia nggak mau lepasin keyakinan barunya. Dia pilih Allah di atas segalanya. Pilihan ini bikin Bilal sengsara banget. Umayyah bin Khalaf mulai nyiksa dia dengan kejam. Dia bawa Bilal ke padang pasir, pas lagi panas-panasnya. Dia baringkan Bilal di atas pasir yang membara, terus ditaruh batu besar di atas dadanya. Umayyah cambuk dia sambil maksa dia keluar dari Islam. Dia bilang ingkari Muhammad dan sembah Lat dan Uzza. Tapi Bilal walaupun sakitnya luar biasa, jawabannya cuma satu, Ahad, Ahad. Artinya Allah itu Esa, Esa. Ini nunjukin betapa kuat dan yakinnya dia. Penderitaan Bilal itu berat banget, hampir nggak ketahan. Setiap hari siksaan terus berlanjut di bawah matahari Mekkah yang panas menyengat. Batu berat di dadanya bikin dia susah napas. Kulitnya kebakar, badannya sakit semua. Tapi, semangatnya nggak patah, imannya nggak goyah. Dari bibirnya cuma keluar kata Ahad, Ahad. Ucapan ini jadi simbol tauhid yang murni. Bukti kalau dia percaya banget sama Allah yang Maha Esa. Dia tahu Allah ada bersamanya, walaupun lagi disiksa kayak gitu. Sabar dan tahannya dia itu luar biasa banget. Kabar penderitaan Bilal sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai juga ke Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Nabi. Hati Abu Bakar jadi kasihan banget sama Bilal. Dia nggak tega lihat orang beriman disiksa karena imannya. Jadi Abu Bakar datangi Umayyah bin Khalaf. Dia nawar buat beli Bilal.
Setelah tawar-menawar Umayyah setuju, mungkin dia pikir Bilal udah mau mati. Abu Bakar bayar harganya dan Bilal pun bebas. Bilal bukan budak lagi, dia jadi orang merdeka. Dia bebas sembah Allah terang-terangan. Setelah bebas, Bilal jadi dekat banget sama Nabi. Dia layani Nabi dengan penuh cinta dan setia. Dia terkenal karena suaranya yang bagus dan lantang. Waktu kaum muslim pindah ke Madinah, terbentuk komunitas baru. Mulailah ada panggilan buat syalat, yaitu adzan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pilih Bilal buat tugas mulia ini. Bilal jadi muadzin pertama dalam Islam. Orang yang pertama kumandangkan adzan. Suaranya menggema di Madinah. Panggil orang-orang beriman buat syalat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu adzannya dimulai. Ini kehormatan besar buat Bilal, yang dulunya seorang budak. Bilal cinta banget sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia selalu ada di sisi Nabi di Madinah. Dia ikut banyak kejadian penting dan perang. Kesetiaannya jadi contoh buat semua orang. Bahkan setelah Nabi wafat, cinta Bilal nggak hilang. Katanya, dia jadi sedih kalau harus adzan di Madinah. Soalnya itu ngingetin dia banget sama Nabi. Kesetiaan dan pengabdiannya buat Islam itu melegenda. Dia nunjukin kalau dalam Islam, yang penting itu takwa, bukan ras atau status. Hidup Bilal itu bukti kalau Islam bawa pesan kesetaraan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hormat banget sama Bilal. Ada hadits-hadits indah tentang Bilal. Salah satu hadits yang terkenal banget cerita soal tempat Bilal di Jannah, di surga. Nabi pernah bilang ke Bilal setelah syalat subuh, "Wahai Bilal, kasih tahu aku perbuatan terbaik apa yang kamu lakukan setelah masuk Islam. Soalnya aku dengar suara langkah kakimu di depanku di surga." Bilal jawab, "Kalau dia setiap habis wudhu, pasti salat 2 rakaat." Ini nunjukin betapa Bilal itu taat terus dan dekat sama Allah. Bayangin, Nabi sendiri dengar langkah kaki Bilal di surga. Ini kabar gembira yang besar banget buat Bilal. Kehormatan ini bukan karena harta atau keturunan, tapi karena takwanya, ikhlasnya, dan teguhnya pendirian dia. Bilal, yang dulu budak, orang Abisinia, diangkat derajatnya setinggi itu. Ini ngajarin kita pelajaran penting banget dari Islam. Di mata Allah, yang paling mulia di antara kalian itu, yang paling takwa. Warna kulitmu, asalmu, status sosialmu, itu semua nggak penting. Yang penting itu imanmu, perbuatan baikmu, rasa takutmu sama Allah. Cerita Bilal ini menghancurkan semua penghalang prasangka buruk. Dia itu simbol martabat manusia dalam Islam. Warisannya terus menginspirasi jutaan orang. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari hidup Bilal bin Rabah? Kita belajar pentingnya iman yang kuat. Apalagi pas lagi susah. Kayak Bilal, kita harus pegang teguh la ilaha illallah. Kita belajar soal sabar dan tekun. Bilal nahan sakit yang luar biasa, tapi dia nggak pernah nyerah. Kita belajar soal berharganya kebebasan dan martabat manusia. Islam datang buat bebasin orang, jiwa dan raganya. Kita belajar kalau kehormatan sejati itu datang dari takwa, bukan status di dunia. Kita harus berusaha ikhlas dalam ibadah kita. Sama kayak Bilal yang selalu berusaha dalam keadaan suci dan syalat. Mari kita coba ikuti contoh Bilal dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita bangga sama iman kita. Mari kita teguh dalam syalat dan perbuatan baik kita. Mari kita perlakukan semua orang dengan hormat, nggak peduli latar belakangnya apa. Mari kita ingat seruan Bilal, Ahad, Ahad. Semoga Allah ridha kepada Bilal bin Rabah. Semoga Allah kasih kita kekuatan buat ikuti jejak mulianya. Semoga kita semua berusaha jadi orang-orang yang dimuliakan di surga. Amin. Semoga cerita ini bikin kita semangat jadi muslim yang lebih baik. Jalan ke jannah itu lewat iman dan perbuatan baik. Sebelum Islam datang, perempuan itu hidupnya susah. Mereka nggak punya banyak hak. Suara mereka sering nggak didengar. Keadaan masyarakat susah buat mereka. Islam datang kayak cahaya terang. Islam bawa harapan baru buat perempuan. Islam mau mengubah cara-cara yang nggak adil. Al-Quran kasih hak ke perempuan. Nabi Muhammad SAW juga begitu. Hak-hak ini baru banget. Perempuan jadi bisa punya barang sendiri. Mereka bisa dapat warisan keluarga. Mereka bisa belajar hal baru. Mereka bisa pilih suami. Ini kemajuan besar banget. Nabi Muhammad SAW itu baik hati. Beliau dengerin semua perempuan.
Beliau hargai omongan mereka, beliau bantu masalah mereka, perbuatan beliau kasih contoh yang baik, beliau ajarkan buat adil ke perempuan. Ini contoh yang kuat, ini jadi panduan buat orang-orang sesudahnya. Video ini akan cerita kisah-kisah. Kita akan lihat perempuan minta tolong, kita akan lihat Nabi Muhammad SAW menolong. Kita akan belajar tentang perhatian Allah. Cerita-cerita ini ajarkan hal penting, masih penting buat kita sekarang. Kita belajar tentang kebaikan, kita belajar tentang adil. Ada satu cerita terkenal tentang Khawlah bin Thalabah. Dia punya masalah besar di pernikahannya. Suaminya ngomong kata-kata kasar. Itu kayak cerai zaman dulu. Namanya zihar. Dia khawatir banget. Dia butuh bantuan dan petunjuk. Khawlah nggak diam aja. Dia pergi ke Nabi Muhammad SAW. Dia ceritakan masalahnya. Dia jelaskan kata-kata suaminya. Dia sampaikan rasa takutnya yang besar. Dia minta jawaban yang adil. Dia berani banget. Dia percaya sama keadilan. Nabi Muhammad SAW dengerin baik-baik. Beliau tahu Khawlah sedih, cara lama nggak ada solusi jelas. Apalagi buat zihar yang dialami Khawlah. Tapi Khawlah berdoa sama Allah. Dia berharap jawaban dari Allah. Dia nggak menyerah. Dia percaya Allah akan bantu. Perempuan lain juga datang. Mereka tanya soal dapat uang. Bagian mereka dari harta keluarga. Kadang mereka nggak dapat apa-apa. Mereka datang ke Nabi Muhammad SAW. Mereka mau tahu hak mereka. Mereka mau semuanya adil. Pertanyaan seran ragbat pesan hikmat. Allah bantu Khawlah langsung. Ayat-ayat Al-Quran turun. Ayat-ayat ini ada di surah Al-Mujadilah. Artinya wanita yang mengadu. Allah dengar doa Khawlah. Allah maha mendengar. Ini menunjukkan Allah sangat peduli. Suara Khawlah benar-benar didengar. Ayat-ayat baru ini menghentikan zihar. Ayat itu kasih solusi yang jelas. Suaminya harus bayar. Ada denda buat suaminya. Baru dia bisa kembali sama istrinya. Ini melindungi Khawlah. Ini juga melindungi perempuan lain. Aturan ini adil banget. Perempuan-perempuan tanya soal warisan. Nabi Muhammad SAW kasih tahu mereka. Beliau memastikan hak-hak mereka. Beliau jelaskan bagian yang Allah tentukan. Ini memastikan mereka dapat haknya. Beliau membuat orang-orang mengikuti ini. Ini perubahan besar. Perempuan jadi punya uang sendiri. Nabi Muhammad SAW bantu lebih banyak lagi. Beliau dengerin kekhawatiran mereka. Beliau kasih nasihat soal keluarga. Beliau minta mereka belajar. Beliau selalu baik sama mereka. Beliau sangat menghormati. Contoh dari belajarkan semua orang. Hargai dan lindungi perempuan. Cerita-cerita ini kasih kita pelajaran bagus. Perempuan boleh berani bicara. Mereka boleh minta keadilan. Suara mereka penting. Suara mereka harus selalu didengar. Islam bantu perempuan jadi berani. Mereka bisa minta hak-hak mereka. Khawlah nunjukin keberanian yang besar. Cara Nabi Muhammad SAW nunjukin. Gimana seharusnya pemimpin sekarang bertindak. Mereka harus dengerin baik-baik. Mereka harus bantu yang lemah. Mereka harus berjuang untuk keadilan. Buat semua orang, kebaikan beliau itu contoh. Buat pemimpin zaman sekarang, Allah bantu Khawlah langsung. Ini nunjukin perhatiannya yang besar. Perhatiannya buat semua perempuan. Keadilan buat perempuan itu penting banget. Itu perintah dari Allah. Melindungi perempuan itu tugas kita. Pesan ini untuk selamanya. Ini benar buat kita hari ini. Di dunia kita sekarang kita lihat, ajaran ini masih kuat. Kita harus lindungi hak perempuan. Kita harus perlakukan mereka dengan adil. Dengan penuh hormat, selalu dengerin apa kata perempuan. Dukung mereka dalam hidupnya. Islam mengangkat derajat semua perempuan. Ini membimbing kita jadi adil.